Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safiatul Mahmudah dengan nomor induk mahasiswa 182100042. Saya membuat video untuk memenuhi tugas fatwa dan jurisprudensi yang diampu oleh Bapak Haji Ahmad Samton MHI. Berikut, simak videonya. Dalam materi fatwa dan jurisprudensi kali ini, ada beberapa tema materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama, ada fatwa. Yang kedua, ada jurisprudensi. Yang ketiga, ada qadha. Dan yang terakhir, ada qanun. Fatwa. Definisi fatwa secara bahasa atau etimologi, fatwa berasal dari kata afta, yufti, ifta, yang artinya kurang lebih adalah menjawab pertanyaan orang. Secara istilah atau terminologi, Ibnu Hamdan menyampaikan al-ikhbar an hukmillah bidalilin syar'iyyin. Artinya, fatwa adalah memberikan keterangan hukum Allah Subhanahu wa taala berdasarkan dalil syar'i. Sedangkan Ibnu Qudamah dalam muqaddimah fatwanya mengatakan bahwasanya fatwa adalah jawaban seorang mufti atas pertanyaan yang disampaikan oleh mustafti. Ruang lingkup dari fatwa sendiri yang pertama, tidak ada bentuk pemaksaan hukum atas hasil proses fatwa. Yang kedua, hukum fatwa bersifat khusus. Artinya, sebuah fatwa yang diberikan kepada seseorang tidak serta-merta bisa digunakan untuk orang lain. Yang ketiga, fatwa hanya pada lingkup persoalan yang baru atau amrin nazilin, bukan persoalan yang sudah qot'i maupun yang sudah menjadi ijma. Yang terakhir, hanya orang yang telah memenuhi kriteria sebagai mufti yang dapat memberikan fatwa. Materi kedua yakni jurisprudensi. Definisi jurisprudensi secara bahasa atau etimologi, jurisprudensi berasal dari kata juris dan prudensia, yang artinya pengetahuan hukum. Secara istilah atau terminologi, jurisprudensi dalam kamus Van Dale adalah sebagai kumpulan yang sistematis dari putusan badan putusan pengadilan tinggi yang tercatat yang diikuti oleh hakim-hakim dalam memberikan putusannya dalam soal yang serupa. Sedangkan menurut R. Subekti, jurisprudensi adalah putusan-putusan hakim atau pengadilan yang tetap dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung sebagai pengadilan kasasi atau putusan-putusan Mahkamah Agung sendiri yang tetap atau konstan. Ruang lingkup dari jurisprudensi diperlakukan dalam memeriksa dan memutuskan perkara dalam lingkup peradilan pidana, perdata, tata usaha negara, agama, dan niaga yang dikualifikasi kemudian dipakai oleh pengadilan di bawah hierarki Mahkamah Agung. Yang ketiga adalah mengenai qadha. Qadha secara bahasa artinya menyelesaikan, menunaikan, dan memutuskan hukum atau membuat ketetapan. Sedangkan menurut istilah, qadha yakni vonis atau keputusan yang dilakukan oleh seorang hakim atau qadhi atas suatu perkara atau perseteruan dua belah pihak atau lebih, dan lebih kita kenal sebagai peradilan. Ruang lingkup dari qadha sendiri berlaku untuk para pihak yang berselisih di hadapan peradilan dan bersifat mengikat. Materi terakhir yakni mengenai definisi qanun secara bahasa berasal dari kata qonna yang artinya membuat hukum. Sedangkan secara istilah menurut Jabar Sabil merujuk pada penjelasan Al-Najjar dan Abdul Allah Mabruk, qanun berarti kumpulan kaidah yang mengatur hubungan masyarakat, di mana jika diperlukan seseorang akan dipaksa oleh pemerintah untuk mengikuti aturan tersebut. Qanun sendiri lebih lazim di telinga kita dengan istilah undang-undang. Ruang lingkup dari qanun adalah permasalahan tertentu yang ingin di-cover suatu wilayah tertentu dalam bentuk undang-undang pemerintahannya. Qanun bersifat mengikat karena di dalamnya berisikan sanksi. Sekian materi
materi mengenai fatwa yurisprudensi kodo dan konun. Egle-egle suarane dokar, empieng-empieng suarane cikar, elek-elek wacanora gempar, eleng-eleng ise belajar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.